كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kepada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kepada kita kesempatan untuk kita membuka pagi kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, tentunya ini merupakan nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, banyak saudara-saudara kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, rumah mereka bertetangga dengan masjid, bahkan sebagian ada yang beristirahat di dalam masjid. Namun ketika adzan dikumandangkan, justru mereka memilih tempat yang lainnya untuk menyambung tidur mereka. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan. Kalau bukan karena hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya satu langkah pun enggak mampu kita angkat menuju masjid yang mulia ini. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat besar ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikarenakan sebagai umat yang mengaku cinta, mengaku berittiba' kepada beliau, hendaknya setiap kali dia mendengarkan nama Nabi Muhammad, mendengarkan nama Rasulullah, hendaknya ia iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah doa yang diucapkan oleh Jibril kemudian diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa, celaka bagi siapa yang mendengar nama engkau wahai Nabi Muhammad, namun dia tidak bersalawat dan mengucapkan salam kepadamu. Diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana keyakinan kita bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung sedikit tentang permasalahan atau prinsip yang kedua yang sangat besar yang harus dipegang oleh kaum muslimin, dan prinsip tersebut ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama dari masa ke masa. Prinsip tersebut jemaah yang dimuliakan Allah adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersatu padu dan menjauhi perbuatan bercerai-berai, bermusuh-musuhan, bertikai sesama muslimin. Ini prinsip jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kalau kita sudah tahu prinsip-prinsip besar di dalam Islam, apapun permasalahan yang terjadi di kalangan umat, hendaknya kita kembalikan kepada prinsip ini. Hendaknya kita kembalikan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar ini jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan kemudian kita lebih mengikuti hawa nafsu kita ataupun ajakan para syaitan, baik syaitanul jin ataupun syayatinul ins. Berpegang teguh di atas agama yang mulia dan tidak bercerai-berai di atasnya, ini adalah prinsip yang sangat besar di dalam Islam. Yang hari ini kita melihat kebanyakan dari muslimin sudah mulai meninggalkan prinsip yang sangat besar ini. Padahal prinsip ini adalah prinsip yang mesti dipegang kuat-kuat oleh setiap muslim. Hadirin yang saya muliakan, di sana para ulama menyebutkan banyak hal ataupun banyak sebab yang kemudian menyebabkan ataupun terjadinya pertikaian, permusuhan di kalangan muslimin. Prinsip yang sangat besar ataupun sebab yang sangat besar yang membawa kaum muslimin ke dalam perpecahan dan pertikaian adalah, yang paling pertama adalah ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan dari kita jemaah yang dimuliakan Allah, apa kaitannya perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, dengan hilangnya persatuan dan kesatuan? Jemaah yang dimuliakan Allah, diterangkan oleh para ulama bahwasanya ketika kaum muslimin mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai azab dan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka adalah terjadinya pertikaian dan perpecahan di kalangan muslimin. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba lihat di zaman dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatukan dua kabilah besar waktu itu. Kabilah Al-Khazraj dan kabilah Aus. Yang mereka bertahun-tahun jemaah yang dimuliakan Allah berperang. Ratusan tahun mereka berperang, tidak pernah ada kesepakatan damai. Kalaupun mereka mengupayakan untuk bisa melakukan perdamaian, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling membunuh di kalangan mereka, namun itu bersifat semu, cuma sementara jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan dua kabilah ini berada di negeri Madinah, berasal dari kalangan Al-Ansar. Ketika mereka menyambut Islam,
Mereka semuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati mereka tersebut. Meskipun sudah ratusan tahun sebelumnya mereka bertikai. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim tentang nikmat yang sangat besar ini, kata Allah Azza wa Jal, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah mengatakan, ingatlah oleh kalian wahai kaum muslimin nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Jadi Allah sebutkan tentang dua kabilah besar ini. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Allah satukan hati-hati mereka tersebut yang sebelumnya bertikai. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi bersaudara. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka? Nikmatul hidayah kepada Islam, nikmat mendapatkan anugerah dan petunjuk kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kabilah besar ini yang sebelumnya bertikai dalam waktu yang sangat panjang dan lama, bersatu di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, tauhid yang itu merupakan prinsip yang pertama yang kita bahas di dalam ayat di dalam kitab ini, itu adalah sebab munculnya kekuatan dan persatuan muslimin yang hari ini kita dengung-dengungkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kaum muslimin mereka tidak mau mentauhidkan Allah Azza wa Jal, masing-masing mereka memiliki cara tersendiri ataupun melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu di zaman jahiliyah melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi? Terjadilah pertikaian dan permusuhan di antara mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala takunu minal musyrikin." Wahai kaum muslimin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang mereka berselisih, berpecah belah di dalam agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berpartai-partai, mereka berkelompok-kelompok. Orang musyrikin dahulu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manah, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan. Mereka berpecah belah di dalam agama mereka tersebut. Salah satu sebabnya adalah kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan tidaklah mereka disatukan di atas satu kalimah kecuali tatkala mereka kembali dan berpegang teguh dengan Al-Quran, ataupun mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah adalah mengembalikan segala urusan yang diperselisihkan tersebut kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jelas dan sangat gamblang jemaah yang dimuliakan Allah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, jika kalian berselisih, bertikai di dalam sebuah permasalahan, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Diterangkan oleh para ulama, di antara mereka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah kembali kepada Al-Quran
dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun ketika umat ini mereka punya cara tersendiri, mereka lebih mempertahankan ide mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri, yang namanya persatuan ini tidak akan pernah terwujud, jamaah yang dimuliakan Allah. Coba kalau kita setiap ada permasalahan yang diperselisihkan, yang menjadi hakim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hakim di dalam urusan yang diperselisihkan tersebut adalah Al-Quran was sunnah, maka insyaallah semuanya akan selesai, jamaah yang dimuliakan Allah. Pertikaian dan permusuhan ini sudah terjadi di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semuanya terselesaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika masing-masing dari mereka tersebut kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita kembalikan segala urusan kita kepada Al-Quran dan sunnah. Dengannya akan selesai pertikaian, permusuhan, di mana pertikaian dan permusuhan tersebut merupakan sesuatu yang telah keluar dari prinsip agama kita yang mulia ini. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, berpegang teguh dengan tali Allah maksudnya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Kenapa harus difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim? Karena para sahabat adalah orang yang telah diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW tentang pemahaman mereka. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka, muamalah mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka, dan semuanya yang berkaitan tentang urusan agama ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Sehingga diterangkan oleh para ulama, ketika umat ini mereka menjauhkan diri mereka dari tali Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran was sunnah, maka ini merupakan sebab asal terjadinya permusuhan di kalangan muslimin. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Wa nahana, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk kita menjadi seperti orang-orang yang mereka berselisih dan berpecah belah di dalam agama mereka dari orang-orang sebelum kita, fahalaku, sehingga mereka binasa. Yang dimaksud oleh penulis di dalam kitab ini adalah kaum musyrikin dan siapa yang bersikap seperti sikapnya orang-orang musyrikin, berselisih. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, sebab persatuan itu adalah Al-Quran was sunnah. Tidak ada yang namanya persatuan yang hakiki apabila persatuan tersebut dibangun di atas kepentingan dunia, kelompok, jabatan, ataupun kursi kepemimpinan. Tidak ada yang semu, tidak ada yang kekal, jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan persatuan di dalam urusan dunia itu adalah semu sementara, jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat di negeri kita ini. Ketika sebagian kelompok mereka bersatu dengan kelompok yang lainnya, yang mereka raih adalah kursi, yang mereka ingin dapatkan adalah kehidupan dunia dan jabatan. Dan ini tentunya bukan dibangun di atas Al-Quran was sunnah. Coba lihat, tidak lama jemaah yang dimuliakan Allah, jangankan di yaumul qiyamah, di dunia sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya permusuhan, pertikaian dan sebagainya. Maka dari itu, jemaah yang dimuliakan Allah,
jauhi sejauh-jauhnya sikap ataupun sifat berpecah belah dengan sesama muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan muslimin untuk mereka bersatu padu di atas agama mereka dan melarang mereka dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-'ajab al-'ujab fi dhalik. Dan yang menambah dari pembahasan yang sedang kita bahas ini jemaah yang dimuliakan Allah dengan penjelasan yang sangat gamblang apa yang datang di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang wajibnya bersatu padu dan menjauhi segala bentuk permusuhan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di mana beliau mengajak umat ini untuk senantiasa bersatu di atas agama yang mulia. Telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Beliau mengatakan, siapa yang hidup setelahku nanti maka dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Berbagai macam upaya dari kaum muslimin untuk berselisih dengan saudaranya yang lainnya dari kalangan muslimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para al-khulafa' ar-rasyidin dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardah. Ini yang harus kita lakukan jemaah yang dimuliakan Allah. Kembali kepada Al-Quran wa sunnah, semua permusuhan dan pertikaian akan terlerai dengan sendirinya. Baik. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din wa sara al-amru bil ijtima' la yaqulu illa zindiq aw majnun. Ini musibah jemaah yang dimuliakan Allah. Beliau mengatakan hari-hari ini terjadi di kalangan umat di mana umat memahami bahwa yang namanya perselisihan tersebut di dalam urusan agama, baik itu di dalam urusan prinsip maupun urusan cabang furu', merupakan sebuah ilmu dan fikih di dalam beragama. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini terjadi di kalangan umat. Mereka mengatakan bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu adalah rahmah. Keliru jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang didengungkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Yang penting kan mereka tetap bersatu padu. Walaupun mereka berselisih, perselisihan tersebut merupakan rahmah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita katakan bahwa ini sebuah kekeliruan sebagaimana diterangkan oleh para ulama dengan dua alasan. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang kedua, bertentangan dengan isi Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran mengajak kita untuk bersatu padu dan terus menerus berada di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala rahimahullah, wa sara al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Ini lebih parah lagi. Hari-hari ini terjadi di kalangan umat
muncul dan marak di kalangan umat bahwasanya perintah, ajakan untuk bersatu padu di atas agama yang mulia ini, tidak ada yang melakukan dan mengatakannya, yang mengajaknya, kecuali ia adalah seorang yang zindiq ataupun seorang laki-laki yang gila. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang mengajak untuk menuju kepada persatuan dan kesatuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan kemudian dibalik sebagaimana apa yang terjadi di kalangan umat ini. Semuanya jemaah yang dimuliakan Allah, akan terjadi persatuan dan kesatuan tersebut semuanya kembali kepada dua poin besar. Yang pertama, masing-masing kita mengupayakan untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Yang kedua adalah kita senantiasa mengembalikan segala urusan yang diperselisihkan tersebut kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Baik, dengan ini selesai pembahasan prinsip yang kedua di dalam kitab ini, yaitu Ushulus Sittah, 6 prinsip besar di dalam Islam. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan sebutkan prinsip yang ketiga, yaitu perintah untuk senantiasa taat kepada waliul amri dan tidak memberontak ataupun melakukan kudeta serta memusuhi pemerintah muslimin. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala dengan dalil-dalil dan ucapan para ulama di dalam permasalahan ini. Dan salah satunya saya sebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kata beliau, laqitu akthar min 1000 rajulin minal ulama. Aku bertemu lebih dari 1000 para ulama, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semua mereka berpendapat tidak bolehnya seorang muslim melakukan penentangan terhadap penguasa muslimin, karena kerusakan yang diakibatkan dengan menentang penguasa muslimin jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. InsyaAllah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita kaji ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.